berkenaan dengan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Sintang. Tercatat data kasus COVID-19 di Kabupaten Sintang hingga 22 Desember 2020. Dirawat sebanyak 13 orang, yang berada di Rusunawa sebanyak 46 orang. Sembuh 400 orang, meninggal 5 orang. Hingga total terkonfirmasi sebanyak 452 orang. Hadir pada kegiatan rilis yang ada di gedung Aula Diskominfo Jalan M. Saad Sintang, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Sintang Kurniawan, Kadis Kesehatan Sintang Sintolino, Direktur RSUD AD Muhammad John Rosa Trivina, mewakili Polres Sintang Kasubag Bim Ops AKP Sukaib, mewakili Dandim 1205 Sintang. Berikut rilis lengkap Satgas Penanganan COVID-19 tahun 2020 di Kabupaten Sintang. Sampai hari ini, data pasien yang terkait dengan COVID berjumlah 59 orang. Terdiri dari 3 orang yang kita rawat di ruang isolasi khusus, 10 orang dirawat di ruang isolasi mandiri, dan ada 46 orang yang kita masukkan dalam kategori ringan dan OTG, 46 orang di Rusunawa. Jadi sampai hari ini ada 59 pasien yang kita lakukan perawatan. Lanjut saja. Nah, kami ingin menginformasikan total kumulatif kasus COVID-19 Kabupaten Sintang bulan April sampai Desember. Total konfirmasi pasien kita 452 orang. Kita berhasil menyembuhkan 400 orang. Kemudian yang masih dirawat 59 orang, dan kasus meninggal sampai hari ini 5 orang. Lanjut. Ini sebuah informasi yang juga perlu kita waspadai, kita antisipasi. Minggu lalu penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sintang fokus di 8 kecamatan. Tapi sampai hari ini menambah menjadi 12 kecamatan. Sampai hari ini kasus COVID-19 itu sudah menyebar di 12 kecamatan. Hanya 2 kecamatan yang belum ada konfirmasi kasus COVID-19, yaitu Ketungau Hilir dan Ambalau. Memang dari kasus ini yang paling menonjol adalah Kecamatan Sintang. Nah, ini perlu juga kita waspadai penyebarannya. Nanti penjelasan lebih teknis Pak Kadis Kesehatan akan menjelaskan. Lanjut. Nah, kita melakukan tes tracing terus sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Data mingguan untuk pelaksanaan rapid test, minggu ini kita melakukan 631 orang yang kita rapid test. Hasilnya yang rapid reaktif 83 orang, non reaktif 556 orang. Kemudian minggu ini kita melaksanakan tes swab sebanyak 202 orang. Swab yang positif 33 orang, swab yang negatif 200 orang. Minggu ini kita berhasil menyembuhkan pasien sebanyak 17 orang. Dan kita bersyukur di minggu ini tidak ada kasus meninggal. Kami juga harus sampaikan bahwa tracing kita terkait rapid test dan swab dari bulan April sampai Desember ini, akhir Desember, yang sudah kita lakukan rapid itu 23.239 orang. Swab kita berhasil melaksanakan swab di 7.909 orang. Yang rapid testnya reaktif 2.302 orang, yang rapid non reaktif 20.774 orang. Swab
yang positif 494 orang, yang negatif 7.010 orang sejak April sampai Desember ini. Lanjut. Nah, ini persentase sembuh mampu kita capai 92,8%. Sedangkan kasus meninggal kita hanya 1,2%. Mudah-mudahan persentase yang baik ini dapat kita pertahankan terus sehingga kita bisa menangani kasus COVID ini secara maksimal. Karena ada regulasi terbaru, harusnya memang ada dari perhubungan juga ikut ya, karena adanya rapid antibody yang dianulir, boleh dibilang seperti itu Pak ya, dan diganti dengan rapid test antigen. Nah, kondisi ini kan pergerakannya cukup cepat dan agak membingungkan di masyarakat, terutama yang hendak bepergian keluar kota. Nah, di Sintang sendiri kapan rapid test antigen ini bisa dilakukan? Karena kalau tidak kan, kalau di Jawa itu kan naik kereta api saja sudah rapid antigen ya. Kalau di Sintang ini mungkin kalau ke Pontianak masih kita tidak rapid test. Nah, kalau kondisi seperti ini, apakah itu dua-duanya rapid test antibody dan rapid test antigen yang dilakukan? Karena teman saya kemarin ada mau ke Padang ya, jadi katanya dua-duanya Pak. Jadi rapid test antibody dan rapid test antigen. Kalau dua-duanya kan, kalau tidak salah kan ada kelasnya ya Pak. Kalau kelas utamanya mungkin swab, yang kedua antigen, rapid test antibody. Kalau dua-duanya itu kan agak membebani masyarakat, terutama juga berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Antigen ini lebih mahal. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang vaksin ini Pak ya. Vaksin ini kalau di media itu kita melihat terutama di media sosial, walaupun kemarin sempat dikonfirmasi ke Kementerian Kominfo untuk ada yang beredar di media sosial Facebook seperti itu, ada seseorang yang setelah divaksin kemudian lumpuh setengah. Tapi Kominfo juga yang hoax itu, hoax atau bukan hoax itu, ternyata itu juga belum bisa menjelaskan apakah itu benar-benar vaksin COVID atau vaksin yang lain. Nah, kalau berkaitan dengan vaksin, bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa vaksin ini aman dilakukan, terus kapan kalau untuk wilayah Sintang? Kalau Pak Presiden. Betul apa yang disampaikan. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan aturan baru bahwa rapid test antibody itu tidak berlaku untuk perjalanan ke daerah Jawa dan Bali. Jadi daerah Jawa dan Pulau Jawa dan Bali itu memperlakukan menggunakan rapid test antigen. Tingkatannya betul yang disampaikan. Yang tingkat kalau kita bilang mulai dari rendah, yang paling rendah keakuratannya adalah rapid test antibody. Yang kedua adalah rapid test antigen, itu dengan keakuratan 90-70%. Kemudian swab PCR yang dengan keakuratan 99%. Nah, tidak betul kalau misalnya kita itu kalau sudah untuk bepergian itu harus antigen dan antibody, cukup salah satu, cukup antigen saja. Kalau sudah antigen nggak mungkin antibodinya diminta lagi, nggak mungkin. Jadi harusnya cuma satu. Kalau sudah ada swab, tidak perlu antigen dan tidak perlu antibody. Jadi kita kalau diambil tingkatan di atasnya, tingkatan di bawahnya tidak perlu dilakukan. Nah, di Sintang kita juga terutama di Dinas Kesehatan kami terkejut juga dengan pengumuman pemerintah yang begitu mendadak rapid test antigen itu berlaku untuk perjalanan ke Jawa dan Bali. Kita tidak siap. Pemda Sintang ini kita belum menyiapkan rapid test antigen. Tapi setelah menerima pemberitahuan seperti itu, kita sudah mulai melakukan pemesanan. Mudah-mudahan di Januari kita sudah punya rapid test antigen. Perlu teman-teman ketahui, rapid test antigen ini prosedur pengambilannya itu sama dengan swab PCR. Sama-sama diambil dari hidung, jadi bukan diambil dari darah. Kalau rapid test antibody diambil dari darah, rapid test antigen dan swab PCR
sama-sama diambil sampelnya dari hidung. Sehingga untuk melaksanakan rapid test antigen tidak bisa lagi dilaksanakan secara mungkin klinik-klinik biasa itu melaksanakan rapid test antigen, tidak. Karena itu tingkat penularannya sangat tinggi. Yang diambil adalah sampel dari hidung, sampel virusnya. Untuk rapid test antigen yang diperiksa adalah protein virusnya. Kalau rapid swab PCR itu yang diperiksa adalah genetik DNA dari virus. Jadi akuratnya itu tetap swab. Yang kedua adalah antigen baru yang antibody. Nah, tapi Dinas Kesehatan sudah melakukan pemesanan. Mudah-mudahan di Januari sudah datang. Tapi untuk penerbangan dari Sintang ke Pontianak tidak diperlukan untuk rapid test antigen. Nah, kalau bagi masyarakat yang ingin melakukan rapid test antigen, sementara itu bisa dilaksanakan di Bandara Supadio. Di situ ada. Kalau nggak salah saya biayanya 200.000. Kalau dari Kementerian Kesehatan, pemerintah menetapkan di daerah Pulau Jawa itu 250, di luar Jawa itu 270 atau 275.000. Nah, vaksin banyak beredar, orang divaksin. Banyak kita lihat di berita-berita di Brazil divaksin berapa orang meninggal, kemudian di negara lain, bahkan di Indonesia divaksin ada yang lumpuh. Nah, untuk keamanan vaksin ini tidak mungkin pemerintah itu memesan vaksin yang belum dinyatakan aman, yang belum melalui uji tahap klinis yang ketiga. Ya, sekarang vaksin yang sudah sampai di Indonesia ini sedang diuji ulang oleh BP POM Republik Indonesia. Kalau sudah selesai maka akan disebarkan ke masyarakat. Nah, terkait dengan ada yang sudah divaksin itu lumpuh, jangankan vaksin COVID ya, vaksinasi biasa aja tuh ada yang namanya kejadian pasca imunisasi. Ya, anak-anak habis divaksin, ada yang kejang, anak-anak yang habis imunisasi, ada yang lumpuh juga. Nah, itu juga kan dipelajari. Nah, untuk vaksinasi COVID nanti ada prosedurnya juga. Tidak seperti salah satunya adalah orang habis disuntik pulang. Tidak bisa. Salah satu prosedur yang harus ditaati, setelah disuntik orangnya tidak boleh langsung pulang. Dia harus istirahat 30 menit minimal. Dalam 30 menit itu dipantau apakah ada efek samping, dan tim dokter, tim kesehatan siap menangani kalau ada terjadi efek samping. Ya, mudah-mudahan nanti kita tunggu lagi rilis dari BP POM bahwa vaksin ini sudah siap diedarkan. Rencananya itu di Januari, ya, rencananya di bulan Januari untuk vaksinasi. Kemudian untuk daerah-daerah yang seperti disampaikan oleh Bapak Kurniawan, 2 kecamatan, betul, ini faktor yang menyebabkan ini adalah mobilisasi penduduk. Ini kita tahu ya, mau Natal, mau tahun baru. Ada beberapa, cukup banyak masyarakat yang dari desa, dari kecamatan belanja ke Sintang, belanja Natal, lupa protokol kesehatannya, lupa pakai masker, sambil belanja nginep di Sintang, malam-malam nongkrong dulu lah di warung kopi, pulang ke kampungnya bawa COVID. Ada yang lebih parah, dari kecamatan, dari desa, kami mau persiapan Natal, mau belanja kemana? Pontianak. Pergilah ke Pontianak, nginap di Pontianak, malamnya ngumpul dulu di warung kopi, besok pagi baru pulang ke Sintang. Pulang ke Sintang langsung pulang ke desanya, kena lagi ke desa-desanya. Ya seperti itulah. Nah, kami melalui jaringan puskesmas, kita tetap bersama-sama dengan Satgas Kecamatan. Kita tetap mengedukasi. Kemarin ada satu desa itu kita lakukan rapid test terhadap yang bergejala, kemudian yang rapid testnya reaktif kita swab. Jadi itu tindakan yang kita lakukan bersama-sama Satgas Kecamatan. Masyarakat tetap diedukasi, masyarakat tetap diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Mungkin dari saya itu sudah semua ya. Terima kasih. Bahwa sampai hari ini penyebaran COVID kita makin
meluas dan hampir merata di seluruh kecamatan.